Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rustika Ayu Putri Ramadana dengan NIM 186300081 akan memaparkan hasil seminar hasil PKL saya di Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb dengan judul Analisis Penetapan Kadar COD atau Chemical Oxygen Demand dengan menggunakan metode titrimetri pada air limbah di Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Berikut outline yang akan saya paparkan, yakni profil lembaga, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Profil lembaga, Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb dengan nama Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb yang beralamat di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 25 dengan bidang kegiatan yakni pengujian kimia, fisika, dan biologi. Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb yang berlokasi di Sumeneb, Jawa Timur, merupakan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb. Denah lokasi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb berada di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 25 Sumeneb, Jawa Timur yang berseberangan dengan Bank BRI. Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb dilengkapi dengan berbagai peralatan pemeriksaan atau pengujian dan pengambilan sampel serta dilaksanakan oleh personel yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis, kelompok jabatan fungsional, pelaksana urusan. Latar belakang penelitian. Aktivitas manusia seperti makan, minum, mandi, dan mencuci dapat menghasilkan limbah cair. Bahan organik di perairan secara umum dapat ditinjau dari tingginya nilai BOD, COD, dan TOM. Kebutuhan oksigen kimia atau chemical oxygen demand untuk menggambarkan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Berkurangnya bahan organik hasil oksigen COD secara tidak langsung mengindikasikan jumlah atau kadar konsentrasi bahan organik yang terkandung dalam perairan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan suatu pengujian mengenai konsentrasi COD pada limbah cair yang dihasilkan dari suatu industri sebelum dibuang ke lingkungan, agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari perairan dan tidak merusak ekosistem perairan yang ada di lingkungan tersebut. Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana cara penentuan kadar COD pada air limbah pada sampel yang diuji di Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb. Dan yang kedua, apakah air limbah pada sampel yang diuji di Laboratorium Penguji UPTD Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb sudah memenuhi baku mutu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor P.21/M LHK Setjen KUM.1/7/2018
Tujuan penelitian terdapat dua tujuan, yakni yang pertama, untuk mengetahui penentuan kadar COD pada air limbah pada sampel yang diuji di Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb. Tujuan yang kedua yakni untuk mengetahui apakah sampel air limbah yang diuji di Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb sudah memenuhi baku mutu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor P.21 Men LHK /Setjen KUM /1 -7 2018. Manfaat penelitian. Yang pertama yakni kita dapat mengetahui cara menganalisis penentuan kadar chemical oxygen demand atau COD yang ada di Laboratorium Penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, kita dapat mengetahui baku mutu air limbah bagi kegiatan industri yakni sekitar 150 mg per liter menurut nomor P.21 LHK/Setjen KUM /1 -7 2018. Metodologi penelitian, yakni yang pertama, alat. Untuk alat-alat yang dipakai pada penelitian kali ini, yakni yang pertama, ada COD reaktor, ada pipet 5 mili dan 10 mili, ada Erlenmeyer 50 mili dan 100 mili, ada buret 10 mili, ada labu ukur 100 mili, dan ada yang 1000 mili. Kemudian ada pipet tetes, timbangan analitik, oven, desikator, dan juga beker gelas. Untuk yang selanjutnya yakni bahan. Bahan-bahan yang digunakan yakni larutan digesti atau oksidator, pereaksi asam sulfat, ferroamonium sulfat atau FAS, larutan baku kalium hidrogen petalat atau KHP, dan juga indikator ferroin. Untuk tahapan-tahapan dalam penelitian ini, yakni yang pertama preparasi dan pengawatan sampel, yang kedua treatment sampel, dan yang terakhir pengujian. Pada preparasi dan pengawatan sampel, sampel yang datang akan langsung dimasukkan ke dalam botol bebas bahan organik atau gelas vial. Kemudian apabila sampel tersebut tidak akan langsung dianalisis, maka sampel diawetkan dengan menambahkan H2SO4 sampai pH kurang lebih 2 dan disimpan dalam pendingin pada temperatur 4-2 derajat Celcius dengan waktu simpan maksimum 7 hari. Treatment sampel, yakni sampel akan dimasukkan ke dalam tabung dengan ukuran 16 kali 100 yang berisikan sampel sebanyak 2,5 mili dan larutan digesti sebanyak 1,5 mili dan pereaksi asam sulfat sebanyak 3,5 mili dengan volume total sebanyak 7,5 mili. Dengan tabung ukuran 20 kali 150 yang berisi sampel sebanyak 5 mili, larutan digesti sebanyak 3 mili, dan pereaksi asam sulfat sebanyak 7 mili dengan volume total sebanyak 15 mili. Untuk tabung ukuran 25 kali 150 dengan sampel sebanyak 10 mili dan larutan digesti sebanyak 6 mili dan pereaksi asam sulfat sebanyak 14 mili dengan volume total sebanyak 30 mili. Dengan sampel tabung ukuran ampul 10 mili, sampel diisi dengan 2,5 mili dan larutan digesti sebanyak 1,5 mili dan pereaksi asam sulfat sebanyak 3,5 mili dengan volume total sebanyak 7,5 mili. Kemudian analisis penetapan kadar COD atau chemical oxygen demand merupakan penambahan sejumlah tertentu kalium dikromat sebagai oksidator pada sampel
atau dengan volume tertentu yang ditambahkan perak sulfat sebagai katalisator, kemudian dipanaskan beberapa waktu tertentu, menurut Atima 2015. Tahapan-tahapan pengujian, yakni yang pertama, sampel akan dipipet sebanyak 2,5 mili, kemudian sampel akan dimasukkan ke dalam tabung. Setelah itu ditambahkan dengan larutan digesti sebanyak 1,5 mili. Setelah itu akan ditambahkan dengan reaksi asam sulfat sebanyak 3,5 mili. Kemudian tabung akan ditutup dan dikocok hingga homogen. Setelah itu, tabung akan dimasukkan ke dalam COD reaktor dan digesti selama 2 jam. Setelah itu, tabung akan didinginkan pada suhu ruang. Setelah kemudian dipindahkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 1-2 tetes feroin. Kemudian dititrasi dengan larutan fas. Dan jangan lupa dicatat volume titrasinya. Data penelitian, yakni berupa tabel data pengamatan pertama, yakni sampel blanko dengan volume titrasi 1,24 mili dan standar KHP 50 mg per liter dengan 1,08 mili dan sampel ALI atau air limbah 80 sebanyak 1,14 mili. Untuk tabel data pengamatan kedua, sampel yakni yang berupa blanko, volume titrasinya sebanyak 1,24 mili, standar KHP 50 mg per liter sebanyak 1,08 mili, dan sampel air limbah 81 sebanyak 1,04 mili. Data penelitian, tabel data sampel ALI, berikut data penelitian, yakni tabel data sampel air limbah 80 dengan jenis analit blanko dengan volume analit sebanyak 2,5 mili dan volume titrasi sebanyak 1,24 mili. Kemudian jenis analit standar KHP 50 mg per liter dengan volume analit sebanyak 2,5 mili dan volume titrasi sebanyak 1,8 mili dengan konsentrasi hasil uji 50 mg per liter dengan hasil rata-rata sebanyak 50 mg per liter dengan persen RPD sebanyak 0 dan hasil uji COD sebanyak 50 mg per liter. Sampel dengan jenis analit sampel, yakni volume analit sebanyak 2,5 mili dengan volume titrasi sebanyak 1,14 mili dengan konsentrasi hasil uji sebanyak 31,250 mg per liter dengan faktor pengenceran sebanyak 20 dan hasil rata-rata sebanyak 31,250 dengan hasil uji COD sebanyak 625 mg per liter. Untuk tabel data sampel ALI 81 dengan jenis analit blanko dengan volume analit sebanyak 2,5 dan volume titrasi sebanyak 1,24 dan jenis analit standar KHP 50 mg per liter dengan volume analit sebanyak 2,5 mili dan volume titrasi sebanyak 1,08 mili dengan konsentrasi hasil uji sebanyak 50 mg per liter dan hasil rata-rata sebanyak 50 dan hasil RPD 0 dengan hasil uji COD sebanyak 50 dengan jenis analit sampel, volume analit dengan sampel yakni 2,5 mili dengan volume titrasi yakni 1,04 dengan konsentrasi hasil uji yakni 62,500 mg per liter dengan faktor pengenceran 100
dan hasil rata-rata yakni 62.500 dengan persen RPD 0 dan hasil uji COD yakni 6.250 mg per liter. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni penentuan kadar COD di laboratorium penguji UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb menggunakan metode titrimetri. Yang kedua yakni hasil uji menunjukkan kadar COD pada sampel Ali yakni sebesar 31,250 mg per liter untuk Ali 80 dan untuk Ali 81 sebesar 62,500 mg per liter. Sampel sudah memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor P.2.1 LHK Setjen KUM.1-7-2018. Untuk saran yang dapat saya berikan yakni sebaiknya untuk analisa penentuan kadar COD yang memiliki konsentrasi rendah disarankan untuk menggunakan metode spektrofotometri dan untuk analisa kadar COD yang memiliki konsentrasi tinggi menggunakan metode titrimetri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.